Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sabahul khair ayyuhatullah wa talibat. Kaifa halukum? Khair alhamdulillah ana khair aidon. Tayyib, hari ini kita lanjut pembahasan terkait implementasi kurikulum bahasa Arab. Jadi minggu lalu kita sudah membahas proses pengembangan kurikulum bahasa Arab yang di dalamnya memuat pertama ada perencanaan, yang kedua implementasi, dan yang ketiga adalah evaluasi. Nah, kegiatan ini akan terus berkembang dari evaluasi ya, nanti masuk lagi ke perencanaan, ke implementasi, ke evaluasi lagi. Nah, ini dinamakan sebuah siklus dalam pengembangan kurikulum. Jadi ini terus muter seperti itu ya. Ketika kita membincang terkait implementasi kurikulum, berarti kita membicarakan isi atau silabus atau RPP yang dibawa atau diaplikasikan oleh guru di dalam kelas dalam mengajar mata pelajaran bahasa Arab. Seperti itu ya. Jadi kita membahas isinya. Silabus itu isinya seperti apa, RPP itu seperti apa. Nah, itu yang menjadi pedoman bagi guru dalam mengimplementasikan sebuah kurikulum. Nah, ketika teman-teman mendengar istilah kurikulum yang terlintas di benak teman-teman itu apa? Ya, implementasi sama dengan pelaksanaan, implementasi sama dengan penerapan, atau implementasi bisa dikatakan juga dengan aktualisasi. Jadi, yang dimaksud di sini implementasi kurikulum bahasa Arab merupakan aktualisasi kurikulum bahasa Arab dalam kegiatan pembelajaran di kelas yang dilaksanakan oleh guru bahasa Arab. Jadi, guru bahasa Arab ini masuk ke kelas dengan silabus, dengan RPP yang sudah terencana. Jadi nggak masuk kelas dengan tiba-tiba tanpa persiapan itu enggak, tapi sudah terencana, yaitu dalam bangunan silabus dan RPP atau dalam bangunan kurikulum yang sudah dikembangkan. Nah, kemudian implementasi pengembangan kurikulum secara garis besar termaktub dalam komponen pengembangan kurikulum. Terdapat 4 komponen. Yang pertama yakni tujuan pembelajaran, yang kedua materi, strategi, dan evaluasi pembelajaran. Nah, ini keempat komponen inilah yang ada dalam bangunan silabus atau RPP ya, itu ada ini, langkah-langkahnya itu ada. Seperti itu. Jadi guru itu nggak masuk tiba-tiba tanpa persiapan. Yang pertama, kita masuk pada tujuan pembelajaran. Dalam pembelajaran bahasa Arab, ya, tujuannya yaitu meningkatkan keterampilan membaca, misalnya seperti itu ya, pada maharoh qiraah. Secara eksplisit, tujuan pembelajaran bahasa Arab adalah peserta didik mampu membaca teks sederhana berbahasa Arab, bisa memahami arti teks tersebut. Nah, tujuannya itu ini. Jadi tujuan yang dirumuskan pada maharoh qiraah adalah siswa nanti itu mampu membaca teks sederhana yang berbahasa Arab dan mampu memahami artinya, arti dari teks tersebut. Ini tujuannya. Kemudian kita masuk pada isi atau materi kurikulum. Nah, isinya, materinya merupakan suatu bidang studi yang diajarkan sebenarnya adalah isi kurikulum itu sendiri atau bisa disebut dengan silabus. Silabus diajarkan ke dalam bentuk pokok-pokok pembahasan dan sub pokok pembahasan serta uraian bahan pembelajaran. Itulah yang dijadikan bahan pengambilan bahan dalam setiap kegiatan belajar mengajar oleh guru. Misalnya apa materinya? Nah, materinya diambil dari kitab karangan 3 serangkai, bisa seperti itu ya, atau dari kitab karangan guru sendiri. Nah, di dalamnya memuat apa saja materinya? Yang pertama mihnah, al-mihnah atau profesi. Kemudian al-madrasah, sekolah, dan at-ta'aruf, perkenalan. Nah, ini nanti ketiga materi ini bisa diajarkan guru pada beberapa kali pertemuan. Seperti itu ya, hingga tujuan pembelajaran yang diharapkan itu dapat tercapai. Kemudian, strategi atau metode pembelajaran. Strategi atau metode pembelajaran merupakan cara yang digunakan
untuk menyampaikan materi pelajaran sebagai upaya mencapai tujuan pembelajaran. Jadi, untuk menyampaikan materi itu ada caranya, ada strateginya. Jadi guru itu nggak asal ya, dalam artian, oh ya ini asal tak kasih ngerjain aja, ngerjain 1 halaman penuh. Nanti juga siswaku bisa baca sendiri, nggak bisa seperti itu. Jadi ini harus ada strategi atau metode atau cara yang digunakan untuk mencapai tujuan pembelajaran yang diharapkan. Oleh karena itu, implementasi strategi pembelajaran memegang peran penting. Betapapun baiknya sebuah perencanaan kurikulum, tanpa implementasi secara maksimal tidak akan membawa hasil yang diharapkan. Misalnya dalam pembelajaran bahasa Arab, guru itu menggunakan metode pembelajaran berupa thoriqah intiqaiyah atau penggabungan beberapa metode menjadi satu. Itu boleh saja. Misalnya dengan menggabungkan metode apa? Metode membaca, metode mendengar. Nggak masalah, yang penting nanti hasilnya bisa sesuai dengan tujuan pembelajaran yang diharapkan. Tadi ya, misalnya tujuannya adalah agar siswa mampu membaca teks sederhana dan mampu memahami teks tersebut. Itu bisa seperti itu. Kemudian kalau strategi ya, kita kan biasanya membedakan strategi dengan metode. Strategi apa yang digunakan? Misalnya, al-qurrah al-harroh. Nah, bermakna apa? Bola panas, misalnya seperti itu. Nanti siswa ya, dalam membaca, evaluasinya itu bisa gini. Nanti dibikinin kertas, nanti dibulatkan, terus nanti dilempar kepada siswa yang pertama menjawab, selanjutnya beruntun seperti itu ya. Itu namanya seakan-akan siswa nanti kan menangkap bola panas untuk menjawab seperti itu ya. Nah, itu salah satu strategi dalam pembelajaran bahasa Arab. Al-qurrah al-harrah. Kemudian evaluasi. Nah, evaluasi pembelajaran ya yang dimaksud di sini bukan evaluasi kurikulum, evaluasi dalam pembelajaran. Yakni setiap kegiatan proses belajar mengajar akan memberikan umpan balik atau feedback untuk mengetahui sejauh mana pencapaian tujuan pembelajaran yang telah terlampaui oleh peserta didik. Yang pertama yang bisa dilakukan adalah evaluasi hasil belajar menggunakan tes itu ya, bisa. Pada setiap materi bisa, atau harus menunggu satu tema bisa, setiap pertemuan bisa. Nah, ini nanti tergantung dari kebijakan guru itu sendiri sebagai implementator dalam kurikulum. Kemudian evaluasi proses pembelajaran seperti itu. Nah, jadi ya dalam implementasi kurikulum tadi memuat empat hal atau 4 komponen. Yang pertama yakni tujuan, yang kedua yakni strategi atau metode, yang ketiga materi, dan yang keempat evaluasi. Semua ini harus ada dalam kegiatan belajar mengajar, dan ini semua tercantum dalam satu bangunan yang disebut dengan silabus, dan langkah-langkahnya ini nanti ada dalam RPP atau rencana pembelajaran. Seperti itu ya. Saya kira paham terkait materi implementasi kurikulum. Jadi implementasinya itu mencakup 4 hal tadi ya, yang sudah saya jelaskan. Nah, itu harus ada dalam kegiatan belajar mengajar. Harus diimplementasikan oleh guru. Jadi guru masuk ke dalam kelas itu enggak dengan tangan kosong, melainkan sudah membawa atau sudah ada langkah-langkahnya, sudah tersedia materinya, seperti itu ya. Jadi nanti tinggal kreativitas guru dalam mengembangkan pembelajaran lagi di dalam kelas. Seperti itu. Jadi sebenarnya nggak harus misalnya harus ini ya fokus pada silabus, nggak, bisa dikembangkan juga. Bisa dikembangkan lagi. Saya kira cukup. Qad intaha minni. Syukran ala ihtimamikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Syukran.